Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, semoga hari ini selalu membawa kebaikan bagi kita semua, lebih-lebih selamat kalian untuk belajar mandiri. Dan mohon untuk kalian tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu apa? Satu, selalu pakai masker. Pak Wadi tidak pakai masker, tapi dilepas karena sendiri di dalam kelas. Baik, anak-anak, selain pakai masker, selalu cuci tangan bila setelah memegang sesuatu. Ataupun menjaga jarak dengan orang lain atau orang yang masih asing di dekat kita, jangan sampai kita terlalu dekat dengan mereka. Siapa tahu mereka itu membawa virus, maka kita tetap selalu hati-hati. Anak-anak yang saya kasihi, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua, yaitu tentang apa? Oke. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, tetapi dalam hal ini nanti kita akan bersama-sama untuk mempelajari slide berikut ini. Mari kita perhatikan bersama-sama anak-anak. Tetapi yang tidak lupa, maaf, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Baik, Allah Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan hari yang cerah, hari yang baru. Semoga hari yang baru ini selalu memberikan harapan baru bagi kami semua. Kami mohon berilah kami selalu dalam keadaan sehat, lindungilah kami dalam segala mara bahaya, dan tuntunlah kami ke dalam jalan kebaikan-Mu. Tuhan, berkatilah kami dalam belajar mandiri ini. Semoga anak-anakku, anak-anak kami ini selalu memperoleh keberhasilan apa yang dicita-citakan. Berilah kesabaran juga kepada orang tua yang selalu sabar membimbing para putra-putrinya, sehingga menjadi anak yang baik dan pintar. Kami serahkan padamu dalam perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Mari kita simak bersama-sama slide berikut ini. Baik, ayo menulis. Anak-anak, pada hari ini sebetulnya kami akan memberikan pembelajaran tentang menulis. Ingat, waktu kalian di kelas 1 dan kelas 2 itu sedikit sekali banyak berlatih menulis, padahal itu sebagai dasar untuk menuju pada jenjang kelas yang lebih tinggi. Menulis itu sangat penting sekali. Anak-anak, pada waktu latihan menulis, nanti akan saya beri materi khusus, tetapi paling tidak hari ini saya hanya mengingatkan supaya kita selalu belajar menulis, yaitu di buku tulis halus yang sudah kamu persiapkan, dan kamu kemarin sudah mulai latihan menulis.
nanti kita akan berlatih menulis bersama-sama setelah slide ini. Baik, lanjut. Baik, ini temanmu rajin sekali untuk berlatih menulis sehingga tulisannya bagus sekali. Namun apa yang ditulis dari temanmu ini kita lihat. Baik. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara dengan orang tua pada pertemuan kemarin? Ya. Jadi kemarin itu kalian saya beri tugas untuk bertanya pada orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari sejak lahir hingga sekarang. Ya, tentang bentuk fisik, tentang kesehatan dan seterusnya. Ya. Jadi lahir pada tanggal berapa? Pada waktu itu kira-kira panjangnya berapa ya, tingginya berapa ya? Setelah sekarang ini berapa tinggi kalian? Berarti kalian sudah melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Maka gunakan informasi yang sudah kamu peroleh dari orang tuamu itu untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nanti akan saya beri tugas secara khusus. Baik. Anak-anak, dalam bentuk fisik ataupun dalam kegiatan pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing anak itu selalu berbeda-beda. Maka dalam hal ini bagaimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Antara lain kita harus menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kita pelajari kemarin. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan. Jelas, makanan itu sangat berpengaruh oleh pertumbuhan tubuh atau fisik kita. Kebiasaan berolahraga, ya, sehingga anak-anak ada yang cepat tinggi badannya karena sering olahraga. Dan faktor yang diturunkan oleh orang tua kita, faktor yang diturunkan oleh orang tua kita itu seperti apa? Kalau ayah dan ibunya itu tinggi, itu mungkin kalian juga menjadi bertumbuh dengan fisik yang tinggi. Tetapi kalau orang tua, ayah, bunda, ibu itu biasa-biasa saja, saya kira itu juga hanya biasa saja. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Ya. Perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Kita berbeda dengan teman kita. Mungkin kita hidungnya lebih mancung, atau hidung kita lebih pesek, atau kita lebih tinggi dengan temannya. Berbeda-beda fisiknya. Bukan hanya fisiknya, nanti akan berpengaruh pada kejiwaan, emosinya juga sangat berbeda. Maka kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Mengapa kita menghormati dan menghargai? Karena perbedaan itu karunia Tuhan. Karena perbedaan itu sangat indah. Coba kalau kita tidak ada yang berbeda, semua seperti kalian, wah malah justru tidak indah. Keindahan itu adalah anugerah karunia Tuhan. Baik. Maka tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Baik, lihat berikut ini. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, padahal badannya agak pendek ya, padahal agak pendek. Apa sikap yang akan kamu lakukan? Atau sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Kita lihat ini. Itu tidak sampai pada badannya pendek,
almarinya agak tinggi. Nah, maka apa yang akan kamu lakukan? Mestinya ada beberapa hal. Nah, kamu yang lebih tinggi mengambilkan, boleh. Begitu juga mungkin kamu menyediakan tataan untuk berdiri supaya mereka sampai pada apa yang akan diraih. Bisa juga. Ya, kamu mengambilkan kursi. Dah dek, ini kamu berdiri di sini, nanti akan sampai di atas sana. Oke, itu boleh membantu juga. Oke, lanjut. Nah, hey. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Barang bawaannya banyak sekali. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Baik, itu temanmu itu membawa beberapa tas, beberapa kantong plastik yang berisi barang-barang, maka merasa keberatan. Apa yang kamu lakukan? Itu temanmu, oke. Ya. Mestinya atau yang baik adalah menawarkan bantuan kepada teman kita. Nah, boleh saya bantu untuk membawakan barang-barangnya? Itu akan lebih hebat kalau kita bisa melakukan seperti itu. Lanjut. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerak tari. Sikap yang akan kamu lakukan apa? Oke, iya. Nah, temanmu berlatih menari, kamu juga berlatih menari. Tapi kadang-kadang temanmu gerakan ke kiri, malah temanmu ke kanan. Seharusnya maju, mereka malah mundur karena terlambat. Mereka masih bingung. Apa yang kamu lakukan? Marah atau jengkel kepada temanmu yang tidak bisa? Atau seperti apa? Anak-anak, itu adalah sikap yang harus kita ambil pada waktu kita menemukan atau melihat perbedaan di antara kita. Perbedaan itu baik, tapi apa ya sikap kita terhadap orang lain yang berbeda dengan diri kita? Baik. Maka ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Itu tidak perlu, tidak usah, karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Belum bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi paling tidak kalian tahu apa yang harus dilakukan pada waktu orang lain berbeda dengan kita dan membutuhkan bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Saling menghormati perbedaan itu tadi antar sesama. Ternyata kita juga mengamalkan Pancasila, yaitu sila kedua. Isinya apa? Ayo, siapa tahu? Oke, isinya sila kedua yaitu isinya adalah simbol dari sila kedua apa? Yaitu rantai. Rantai yang kuat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan di simbol yaitu rantai. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Ya. Tetapi sekarang kita akan menuju pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Apa rantai itu? Rantai melambangkan, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Saling menghormati, saling menyayangi, itu merupakan cermin dari kepribadian bangsa Indonesia.
Lebih-lebih Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam adat istiadat. Maka perbedaan itu akan sangat indah, memperkaya khasanah budaya Indonesia. Itulah nilai yang terbaik bagi kita kalau kita menghargai dan menghormati tentang perbedaan. Oke. Anak-anak, mari kita berefleksi sebentar apa yang harus kita lakukan. Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah melihat kembali diri kita, apakah kita sudah melakukan seperti itu, atau bagaimana seharusnya saya melakukan menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang mempunyai fisik lebih pendek atau kecil dari dirimu? Jangan sampai kita mengatakan atau kita bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, terus kita mengejek, mencemooh. Nah, itu fisik teman kita itu perlu kita hargai juga. Entah itu pendek atau tinggi, besar, kecil, itu karunia Tuhan. Maka kita menghormati. Oke, teman kita yang pendek, mari kita bantu kalau tidak sampai untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Atau teman kita yang kurus, ya, jangan disia-siakan teman kita yang kurus, seperti Pak Wardi kurus. Ya. Baik, lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita menghargai dan kita membantu semampu kita pada mereka. Walaupun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh orang lain, mungkin kita bisa membantu mereka. Oke, lanjut. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru? Ya, mungkin di rumah atau ya di mana saja. Ada temanmu yang minta tolong. Tolong saya diajari ini karena saya tidak bisa mengerjakan matematika ini. Maka bagaimana sikapmu? Yuk kita bantu. Karena saya merasa bisa atau saya bisa, maka kalian saya bantu. Itu hanya contoh saja bagaimana sikap kita menghadapi seperti itu. Karena teman kita tidak semuanya teman kita itu sepandai dirimu. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih kurang pandai dari dirimu. Ya. Baik, lanjut. Bagaimana pendapatmu bila orang lain berbeda pendapat dengan dirimu? Sering terjadi perbedaan pendapat. Lebih-lebih kalian nanti kalau sudah besar, pasti akan menemukan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bahkan kalian sendiri sekarang ini dengan ibu, dengan bapakmu sering berbeda pendapat. Tapi kadang-kadang kita belum berani mengungkapkan pendapatnya walaupun berbeda. Tapi paling tidak apa Pak pendapatmu? Kalau ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Apa? Oke, yang terbaik adalah kita menghargai perbedaan pendapat mereka. Mereka punya pendapat, pasti punya alasan. Kita punya pendapat, pasti juga punya alasan. Kalau bisa disatukan, itu penyatuan pendapat. Atau istilahnya dalam musyawarah, itu mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kalau memang berbeda, tidak masalah. Hargailah, hormatilah pendapat orang lain. Begitu anak-anak, saya kira pembelajaran hari ini seperti itu dan kita belajar bersama-sama untuk mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Untuk tugas selanjutnya, tugas untuk menulis tadi, nanti akan saya beri tugas secara khusus. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan sukses untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.